أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء qadir. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dan jari-jarinya menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim
siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah, wa na'udzubika minal kafirin, wa na'udzubika minad dzalimin, wa na'udzubika minal fasikin, wa na'udzubika minal munafikin, wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah pada malam hari ini BCA Pak Yudi Nur Sejati dari Amerika Serikat, alhamdulillah pada malam hari ini hadir kembali untuk berhakko tilawati, untuk berhakko tukoti, dan berhakko jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan pencerahannya kepada kita dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan akhirnya Allah memberikan ilmu yang manfaat kepada kita, sehingga dengan ilmu yang bermanfaat itu kita bisa termotivasi untuk menjadi pribadi yang baik, sehingga mudah-mudahan keluarga besar kita baik dan juga anak cucu kita baik, dan handai taulan kita, yaitu seluruh saudara-saudari kita, kaum muslimin, kaum muslimat, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, bil barokah, wa bitta'atillah, sihah wal afiyah, wa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi luar biasa orang-orang yang senantiasa mendapatkan pencerahan cahaya dari Allah, bisa dilihat di surat Ali Imran ayat 102 sampai 200. Jadi nanti kita cek, itulah orang-orang yang hidupnya husnul. Dan doa-doa kita, mudah-mudahan seluruh saudara-saudari kita, kaum mukminin, mukminat yang sudah wafat, ayahanda kami, dan juga guru-guru kami, sahabat-sahabat BCA yang ada di bumi ini, seluruh santriwan-santriwati, siswa-siswi kami, kita doakan yang sudah wafat, Allahumma anzilir rahmah wal magfirah wan ni'mah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30, dan juga surat At-Taubah ayat yang ke-100. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menjadi pribadi orang-orang yang baik, sebagaimana terdapat di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Dan doa kita, umat yang masih hatinya mati, Al-Baqarah ayat 6 dan 7, mudah-mudahan Allah menghidupkannya, hatinya bisa terbuka untuk masuk ke dalam Islam, sehingga dia bisa berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amin ya rabbal
alamin. Dan doa kita pada saudara dan saudari kita, kaum muslimin, kaum muslimat, mudah-mudahan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, ya. Jadi hal-hal yang ma'ruf mari kita sampaikan, hal-hal yang mungkar marilah kita cegah, ya, dengan tangan kita, dengan mulut kita, dengan hati kita, ya. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah orang yang hatinya masih mati supaya terhindar dari kedustaan, terhindar dari ingkar janji-janjinya, dan terhindar dari perbuatan khianat, ya. Kita doakan mudah-mudahan mampu untuk bertaubat dan nasuha. Surat At-Tahrim ayat 6 sampai ayat 8. Amin ya rabbal alamin. Ayat 18, ayat ini menerangkan orang-orang munafik itu tidak hanya seperti orang yang kehilangan cahaya terang, tetapi juga seperti orang yang kehilangan beberapa indera yang pokok. Loh Pak, jadi luar biasa Pak. Jadi perumpamaan ini dibuat oleh Allah. Orang-orang munafik itu sudah kehilangan cahaya terang. Jadi kalau cahaya terang itu sudah hilang, ya peteng dedet Pak, yang namanya rumah itu ya bisa peteng dedet. Kalau itu bumi ya peteng dedet. Sudah tidak ada cahaya lagi, putus semuanya, ya. Kalau misalnya kehilangan indera, bisa jadi matanya yang dulunya bisa melihat bisa menjadi buta, telinganya yang dulu bisa mendengar menjadi tuli, dan lain sebagainya, ya. Jadi intinya ini adalah sakit yang berkepanjangan, ya, tambah sakitnya tambah lagi, akhirnya dia tidak bisa menerima kebenaran. Naudzubillah, ya, tidak dapat mendengar, berbicara dan melihat. Orang yang seperti ini tentu akhirnya mengalami kebinasaan. Loh Pak, jadi akhirnya dia akan binasa, ya, binasa, jauh dari Islam, jauh dari iman, jauh dari ihsan, ya, dekat dengan kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, itu masuk ke dalam tubuhnya sehingga dia bekerja sama dengan iblis. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mereka dikatakan tuli karena tidak mendengarkan nasihat dan petunjuk, bahkan mereka tidak paham meskipun dia mendengar. Dikatakan bisu karena mereka tidak mau menanyakan hal-hal yang kabur bagi mereka, tidak meminta penjelasan dan petunjuk, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mengambil manfaat dari segala pelajaran dan ilmu pengetahuan yang dikemukakan Rasul. Dikatakan buta karena mereka kehilangan manfaat pengamatan dan manfaat pelajaran. Mereka tidak dapat mengambil pelajaran dari segala kejadian yang mereka alami dan pengalaman bangsa-bangsa lain. Loh, ya Pak, jadi ternyata kisah-kisah umat terdahulu, bangsa-bangsa manusia, ini ada kurun waktunya Pak, ya.
ada zaman-zaman dahulu, ada kisah-kisahnya, ada sejarah-sejarahnya, ya. Makanya harus dibaca sejarah itu, ya. Yang baik diikuti, kemudian yang buruk ditinggalkan, ya. Mereka tidak dapat kembali ke jalan yang benar karena sifat-sifat tersebut di atas, dan mereka tetap membeku di tempatnya, loh Pak. Jadi tidak bergerak, ya, tidak bisa bergerak ke kanan, tidak bisa bergerak ke kiri, ya. Akhirnya mandek seperti itu. Naudzubillah summa naudzubillah. 19-nya Pak, ayat ini memberikan perumpamaan yang lain tentang hal ikhwal orang-orang munafik itu. Mereka diumpamakan seperti keadaan orangnya ditimpa hujan lebat dalam gelap gulita penuh dengan suara gemuruh yang menakutkan, dan kadang-kadang cahaya kilat menyambar sehingga mereka menutup telinga karena takut binasa. Demikian halnya orang-orang yang munafik, selalu dalam keraguan-keraguan dan kecemasan dalam menghadapi cahaya Islam. Menurut anggapan mereka, Islam itu hanyalah membawa kemelaratan, kesengsaraan, dan penderitaan. Kadangkala pikiran mereka menyebabkan mereka tidak dapat melihat apa yang ada di balik hujan lebat itu atau Islam, yaitu unsur yang membawa kehidupan di atas bumi. Nah, contohnya itu Pak ya, itu adalah turunnya hujan, ya Pak ya. Jadi turunnya hujan itu diumpamakan ya seperti al-Islam itu, ya. Jadi kalau turun hujan biasanya kalau bumi itu kering, kerontang, akhirnya jadi apa Pak buminya? Jadi subur, tanaman-tanamannya bisa hidup ya, bermunculan ya Pak, tumbuh kembali ya, akhirnya bisa berbunga, akhirnya bisa berbuah, dan akhirnya bisa dibuat manfaat. Nah itu contoh Pak. Jadi contoh bahwa kita ini memerlukan yang namanya air tadi. Jadi karena air itu adalah sumber kehidupan. Ya makanya kita butuh ya aunillah, pertolongan Allah, idnillah, izinnya Allah, dan kita juga butuh ridhonya Gusti Allah. Lah supaya diridhoi ya kita harus masuk ke dalam Islam dengan baik ya. Terakhir Pak, ayat 20. Ayat ini berhubungan erat dengan ayat sebelumnya. Seolah-olah ayat ini menyambung pertanyaan, bagaimanakah keadaan mereka dengan kilat itu? Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Betapa besar kesulitan yang mereka hadapi. Mereka melangkah bila mana ada sinar kilat dan berhenti bila cahaya itu hilang. Demikian orang-orang munafik itu, mereka mendapatkan sinar iman karena kesaksian mereka pada kebenaran-kebenaran ayat ilahi, dan timbul keinginan untuk mengikuti dakwah Rasul. Tetapi karena kefanatikan yang kuat, kecemasan terhadap tantangan orang banyak menghilangkan sinar-sinar itu, menghilangkan sinar iman itu, dan akhirnya tetap membeku kebingungan di tempatnya. Allah berkuasa menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka sehingga mereka tidak dapat memahami suatu pelajaran dan tidak dapat memanfaatkan suatu petunjuk. Namun Allah tidak berbuat demikian meskipun Dia Maha Kuasa. Ya Pak. Jadi kalau kita mau jujur, maka Allah akan menambah ya kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita, menerima amal-amal soleh kita. Tapi kalau ada yang namanya kemunafikan, maka
Allah akan mengampuni kalau kita mau taubat. Minta tolong Pak dibuka surat 33 ayat 24 Pak. Coba cari Pak. 3:24 agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya dan mengazab orang munafik jika dia menghendaki atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, tadi ya Pak ya. Jadi kejujurannya ya, kesolehannya itu akan diterima oleh Allah atau Allah menerima taubatnya tadi. Ya. Jadi perlu yang namanya kesalahan-kesalahan itu perlu namanya taubat yang sungguh-sungguh. Surat 66 Pak, ayat 6 sampai 8 Pak. Surat 66. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengumpulkan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Dan 8-nya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amin. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan apabila kita bersalah mudah-mudahan kita bisa bertaubat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Ya. Terima kasih banyak. Insya Allah hari Sabtu kita ketemu lagi. Kita ketemu lagi Pak. Ya baik Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih.